Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran relasi dan fungsi bersama saya Vanessa Zawa Cakim dengan NIM 2210310501112. Baik, di sini ada definisi dan konsep relasi. Sebelum masuk ke definisi relasi, mari kita terlebih dahulu ketahui tentang konsep relasi. Konsep relasi itu ada dua, ada pasangan berurut dan kalimat matematika terbuka. Untuk pasangan berurut, pasangan dari dua objek A dan B yang dinyatakan dengan A, B disebut pasangan berurut apabila A, B memperhatikan urutan. Yang kedua, kalimat matematika Px, Y disebut kalimat matematika terbuka dengan variabel X dan Y apabila nilai kebenaran dari Px, Y belum dapat ditentukan. Dari dua konsep tersebut, maka kita dapat definisi relasi. Relasi yaitu hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi itu ada 5. Yang pertama kita bahas dulu. Di sini ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ada contohnya ya teman-teman. A di sini anggota himpunan A-nya terdiri atas 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan anggota B terdiri atas A, B, C. Untuk yang pertama, kita cari diagram panahnya, kita gambarkan seperti ini. Sebelah kiri yaitu domain atau daerah asal yaitu himpunan A, dan sebelah kanan itu kodomain atau daerah hasil yaitu himpunan B. Nah, untuk range-nya ini adalah range atau hasil yaitu himpunan B itu sendiri, A, B, dan C. Selanjutnya itu ada himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan dari A 1, 2, 3 dan B, A, B, C yaitu 1, A, 1, B, 2, B, 3, B, dan 3, C. Nah, yang terakhir nih ada diagram kartesius. Bisa dilihat dari gambar bahwa himpunan A 1, 2,3 dan B, A, B, C digambarkan pada diagram kartesius seperti ini. Selanjutnya ada relasi dengan matriks dan relasi dengan graf. Sebelum itu di sini ada contoh untuk relasi dengan matriks. Himpunan anggota A ini X kurang dari 5, X-nya ini suatu bilangan asli, atau bisa disebut anggota himpunan A-nya ini terdiri atas 1, 2, 3, dan 4. Lalu himpunan B-nya ini adalah Y kurang dari 4. Y-nya ini suatu bilangan asli. Maka bisa kita ketahui himpunan B-nya itu beranggotakan 1, 2, dan 3. Maka P, X, Y sama dengan X habis membagi Y, sehingga R-nya itu relasinya terdiri atas 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, dan 3,3. Untuk menyajikan relasi R dalam matriks, maka kita ketahui seperti ini. Relasi matriksnya M sama dengan 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, dengan 1 itu merupakan A relasi B atau A berhubungan dengan B, sedangkan 0 itu merupakan A tidak A tidak berelasi dengan B atau A tidak berhubungan dengan B. Selanjutnya di sini ada relasi dengan graf. Relasi pada suatu himpunan dapat disajikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf ini didefinisikan hanya untuk mempresentasikan relasi pada suatu himpunan, bukan antara dua himpunan. Tiap unsur himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Jika A, B elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut loop. Selanjutnya nih, kita masuk ke relasi inverse. Relasi inverse misalkan R adalah relasi dari himpunan 4
ke himpunan B inverse dari R dilambangkan dengan R adalah relasi dari B ke A yang mengandung sama pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Notasi R-nya di sini B, A, B elemen R. Kita masuk ke contohnya untuk relasi inverse. Di sini ada himpunan P terdiri atas 2, 3, 4 dan himpunan Q terdiri atas 2, 4, 8, 9, dan 10 di mana P, Q-nya itu merupakan elemen R. Jika P habis dibagi Q, maka R-nya ini beranggotakan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. R itu merupakan pasangan berurut ya teman-teman dari P dan Q. Selanjutnya kita cari nih relasi inversenya berapa. Maka hasilnya 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, dan 4,4 dan 8,4. Jadi relasi inversenya itu kebalikannya dari himpunan R atau R-nya itu sendiri. Selanjutnya itu ada sifat-sifat relasi. Nah, sifat-sifat relasi ini ada 4. Yang pertama itu refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, elemen R untuk setiap A anggota dari A, setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A tetapi tidak terdapat A, elemen R. Untuk selanjutnya yang kedua itu ada simetris atau setangkup. Sifat relasi ini pada himpunan A disebut setangkup jika A, B elemen R, maka B, A R untuk semua AB elemen A. Yang ketiga ada antisimetris atau tolak setangkup. Nah, sifat relasi ini disebut tolak setangkup jika A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen A, yaitu AB elemen A. Selanjutnya yang sifat relasi yang keempat itu ada transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk semua A, B, C elemen A. Baik, selanjutnya kita masuk ke komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S. Komposisi R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S. Komposisi relasi R anggotanya yaitu ada A, C, A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B, A, B elemen R, dan B, C elemen S. Contohnya di sini ada himpunan R terdiri atas X, A, X, B, Y, Y, C, Y, D, dan Z, D. Sedangkan himpunan S itu terdiri atas A, 1, A, 3, B, 2, B, 3, C, 5, D, 3, dan D, 4. Maka kita tentukan nih S komposisi relasi R dan R komposisi relasi S. Maka S komposisi relasi R itu terdiri atas X, 1, X, 2, X, 3, Y, 2, Y, 3, Y, 4, Y, 5, Z, 3, dan Z, 4. Sedangkan R komposisi relasi S itu terdiri atas A, X, B, X, B, Y, C, Y, D, Y, dan D, Z. Selanjutnya ada kombinasi atau operasi relasi nih teman-teman. Yang pertama ada irisan. Irisan itu dilambangkan seperti ini ya. Lambang itu seperti huruf N. Nah, yang kedua ada gabungan. Notasinya itu seperti ini. Lambangnya itu seperti U. Selanjutnya yang ketiga itu selisih. Selisih itu lambangnya itu minus. Selanjutnya ada beda setangkup. Beda setangkup lambangnya seperti ini. Plus di dalam lingkaran. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada himpunan A terdiri atas A, B, C, dan himpunan B terdiri atas A, B, C, D.
C, C, sedangkan R2-nya terdiri atas A, B, C, dan A, D. Maka yang pertama kita cari irisannya terlebih dahulu ya. R1 irisan R2 sama dengan A, Maksudnya apa? Maksudnya adalah himpunan R1 dan himpunan R2 yang sama. Jadi cuma A doang kan. Maka irisan R1 irisan R2 yaitu terdiri atas A. Selanjutnya B. B itu gabungan R1 gabungan R2. Maka kita tulislah anggota R1 dan R2 yaitu A, B, C, C, A, B, C, dan A, D. Selanjutnya ada selisih R1 kurang R2 yaitu B, B, dan C, C. Kebalikannya R2 kurang R1 yaitu A, B, C, dan A, D. Selanjutnya yang keempat itu beda setangkup. R1 beda setangkup dengan R2 terdiri atas B, C, C, A, B, C, dan A, D. Baik, teman-teman, kita masuk ke fungsi. Nah, fungsi itu apa sih? Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A secara tunggal dengan anggota pada himpunan B. Maka fungsi ini berhubungan sekali dengan relasi yang sudah tadi dijelaskan. Oke, di sini ada sifat-sifat atau jenis-jenis dari fungsi ya teman-teman. Jenis-jenis dari fungsi itu ada 3. Yang pertama kita bahas ada injektif. Injektif adalah 1 ke 1. Fungsi f dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB. Bila mana A tidak sama dengan B, jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Kita lihat di gambar injektif itu seperti ini gambarnya ya teman-teman. A-nya itu domain, B-nya itu kodomain. Jadi contohnya seperti ini. Himpunan A terdiri atas 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya itu 5, 6, 7, dan 8. Satunya ini berpasangan dengan 5, 2 ini berpasangan 8, 3 ini berpasangan dengan 6. Selanjutnya ini ada jenis-jenis fungsi surjektif atau onto. Fungsi f dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, seperti ini nih gambarnya teman-teman kalau fungsi surjektif A, B, C, dan D mengarah ke kodomain. A mengarah ke P, B itu mengarah ke Q, C mengarah ke Q, dan D mengarah ke R. Di sini ada contohnya ya teman-teman, gambarnya sama seperti contoh yang di sebelah kiri. Oke, untuk yang ketiga, jenis-jenis fungsi bijektif atau berkoresponden 1 ke 1. Fungsi f dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi onto. Nah, kita lihat lagi gambar yang sudah tertera di sini sebelah kiri. Fungsi bijektif ini bisa kita tahu bahwa gabungan ya teman-teman dari fungsi injektif dan fungsi onto sebelumnya. Kita lihat gambar di sini ada sebelah kiri fungsi bijektif dan contohnya. Oke, baik, lanjutnya. Nah, teman-teman di sini saya ada beberapa contoh fungsi. Yang A ini sebelah ini adalah domain, B ini kodomain. Kita lihat ya teman-teman, untuk anggota fungsi A-nya ini memiliki relasi dengan B, yang duanya itu juga memiliki relasi dengan B, 3 itu memiliki relasi dengan B. Nah, yang keempat ini tidak memiliki relasi dengan B. Apakah hal tersebut merupakan fungsi? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena syarat dari suatu fungsi itu anggota himpunan A harus memiliki setidaknya satu relasi dan untuk ke B-nya ini. Jadi 4 ini karena tidak memiliki pasangan, maka hal ini tidak disebut fungsi. Selanjutnya ini ada contoh berikutnya. Himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P-nya itu domain dan himpunan Q-nya ini kodomain. Nah, himpunan P-nya ini berelasi dengan
himpunan Q, tapi ada dua, jadi satu dengan satu, satu dengan dua, dan juga dua ini kan berelasi dengan dua, dan tiga ini berelasi dengan tiga, empat berelasi dengan tiga. Nah, apakah bisa disebut dengan fungsi? Jawabannya tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena kita perhatikan bahwa memang himpunan P ini berelasi satu sama lain dengan Q, tetapi untuk P anggota yang nomor satunya ini itu dia pasangannya dua atau pasangannya bercabang. Seharusnya syarat dari suatu fungsi itu adalah anggota himpunan P ini memiliki pasangan satu. Semua anggotanya harus memiliki pasangan tetapi satu. Kalau lebih dari satu itu bukan fungsi. Selanjutnya nih ada lagi, kita masuk ke di sini himpunan P dan himpunan Q. Satu berelasi dengan 2, 2,2, 3,3, 4,3. Nah, apakah relasi K merupakan fungsi? Jawabannya ya, benar sekali, jawabannya adalah fungsi ya teman-teman, karena sesuai syarat yang tadi saya bicarakan bahwa himpunan P ini memiliki pasangan di himpunan Q. Pasangannya itu cuma satu ya teman-teman. Tuh, satu semua, satu dengan dua, dua dengan dua, tiga dengan tiga, empat dengan tiga. Oke, yang terakhir nih, selidiki apakah ini merupakan suatu fungsi. Kalau kita lihat-lihat ya, himpunan A-nya ini memang benar punya satu relasi setiap anggota, tapi yang di himpunan B ini satu ini kosong. Apakah bisa disebut fungsi? Jawabannya adalah bisa, karena sesuai dengan syarat bahwa himpunan A ini harus memiliki semuanya, semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan terhadap himpunan B setidaknya satu ya teman-teman, tidak boleh lebih dari satu. Oke, baik, selanjutnya kita bahas fungsi inverse dan komposisi fungsi. Fungsi inverse ada misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F fungsi inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Selanjutnya ada komposisi fungsi. G merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan sebagai berikut. FOG didefinisikan oleh FOGA sama dengan FGA. Komposisi fungsi itu dinotasikan seperti ini ya. Oh, yang ini nih merupakan notasi dari komposisi fungsi. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.